Perkenalkan, nama saya Nawal Arisati, NIM 2020532117. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan materi mata kuliah Audit Sistem Informasi dengan materi yaitu pelaksanaan Audit Sistem Informasi. Langsung saja kita masuk ke materinya, yaitu di sini ada overview dari Audit Sistem Informasi. Nah, di sini gambarannya ada sebuah perusahaan yang berproses auditnya itu seperti apa, yaitu apakah defisit IT bisa membantu meningkatkan kinerja perusahaan. Di sini ada outputnya, nilai maturity level dan rekomendasi. Nah, langsung saja kita masuk selanjutnya. Di sini ada perumpamaan auditor sistem informasi. Nah, gambarannya yaitu seperti yang pertama, interpersonal skill, yaitu seperti wartawan gitu ya. Yang kedua ada analytical skill atau seperti pengamat, menganalitik. Terus yang ketiga ada management skill seperti manager. Yang keempat ada technical atau maintenance-nya itu ya, yang menjalankan atau yang seperti bengkel. Selanjutnya di sini ada metodologi audit sistem informasi. Metodologi AUSI yaitu ada fase pertama merencanakan audit, fase yang kedua mengidentifikasi risiko dan kendali, fase ketiga mengevaluasi kendali dan mengumpulkan bukti-bukti, fase 4 mendokumentasikan temuan-temuan dan mendiskusikan dengan audit. Selanjutnya di sini ada waktu audit, ada pre dan post. Pre itu yang sebelum implementasi dan post itu setelah sistem implementasi. Manfaat audit pre-implementasi sistem. Nah, pre ini sebelum ya, jadi manfaat audit sebelum implementasi sistem. Yang pertama, institusi dapat mengetahui apakah sistem yang telah dibuat sesuai dengan kebutuhan ataupun memenuhi acceptance kriteria. Yang kedua, mengetahui apakah pemakai telah siap menggunakan sistem tersebut. Yang ketiga, mengetahui apakah outcome sistem dengan harapan manajemen. Lanjut, di sini manfaat audit setelah implementasi sistemnya, post implementasi sistem. Yang pertama, institusi mendapatkan masukan atas risiko-risiko yang masih ada dan saran untuk penanganannya. Yang kedua, masukan-masukan tersebut dimasukkan dalam agenda penyempurnaan. Nah, jadi sarannya itu dimasukkan dalam agenda penyempurnaan sistem, perencanaan strategis, dan penganggaran pada periode berikutnya. Yang ketiga, bahan untuk perencanaan strategi dan rencana anggaran di masa datang. Yang keempat, memberikan reasonable assurance bahwa sistem informasi telah sesuai dengan kebijakan atau prosedur yang telah ditetapkan. Yang kelima, membantu memastikan bahwa jejak pemeriksaan atau audit trail telah diaktifkan dan dapat digunakan oleh manajemen, auditor, maupun pihak yang lain yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan. Dan yang terakhir yaitu membantu dalam penilaian apakah initial post value terrealisasi dan saran tindak lanjutnya. Nah, di sini ada contoh audit sistem informasi berdasarkan waktu audit. Contoh audit pre-implementation yaitu contoh audit sebelum implementasi ya. Jadi yang pertama ada audit rancangan sistem, audit rancangan database, audit rancangan interface, audit arsitektur jaringan, dan audit rancangan sekuritas sistem. Nah, di sini masuk ke dalam artinya. Arti dari audit rancangan sistem itu sendiri adalah dilakukan untuk melihat apakah rancangan seperti yang dibuat telah sesuai. Dilihat dari model yang digunakan sesuai formatnya,
Apakah rancangan dapat menimbulkan ambigu? Apakah rancangan menimbulkan tidak sesuai fungsinya? Apakah setiap proses dilakukan oleh aktor yang sesuai? Terus di sini ada konteks diagram SIS siswa. Konteks diagram sistem informasi ya. Di sini SIS siswa terdiri dari siswa bagian akademis, guru bidang studi, dan wali kelas. Nah, siswa di sini soal ujian, absensi ujian, rapor setelah itu siswa. Terus yang soal ujian absensi ujian lembaran ini yang masuk bagian akademis ya. Terus bagian bidang guru studi itu soal ujian, form data nilai yang telah diisi. Absensi ujian peserta lembaran jawaban. Pokoknya ini urut-urutan dari konteks diagram alur siswa dengan guru dan wali kelas. Banyak. Terus selanjutnya di sini ada contoh use case diagram. Nah, di sini use case diagram di sini ada admin, guru, dan siswa. Ini masih di SIS siswa ya. Terus admin itu bertugas mengelola user, mengelola web, mengelola konten, mengelola forum. Nah, kalau guru ini mendaftar atau ubah grup, membuat jurnal atau materi ajar, dan membuat paket ujian. Terus siswanya membaca materi ajar dan mengerjakan ujian. Terus bisa juga mengelola forumnya. Terus bisa semuanya ini dari admin, guru, dan siswa itu bisa login. Login code-nya bisa di login. Nah, selanjutnya ada audit rancangan database. Audit ini dilakukan pada rancangan database meliputi rancangan ERD apakah sudah benar, struktur tabel yang digunakan apakah optimal atau berlebihan atau kurang, relasi tabel yang dilakukan apakah normal atau tidak, jenis database yang digunakan apa dari sistem itu sendiri. Terus selanjutnya contoh audit database, tabel sebelum audit dan di sebelah kanan ada tabel setelah diaudit. Di sini bisa dilihat ada perpustakaan. Di sebuah perpustakaan ada buku, user, dan anggota. Nah, belum diaudit dan setelah diaudit itu jelas bedanya. Selanjutnya, di sini ada audit rancangan interface. Audit ini dilakukan pada semua interface yang digunakan dalam sistem, baik form maupun report. Standar umum pembuatan form dan report adalah meaningful title. Kalau judul form atau report harus penuh arti dan mewakili objek di dalamnya. Meaningful information atau informasi harus penuh arti. Balance layout, keseimbangan tata letak, isi navigation, kemudahan arah penunjuk, dan use kemudian untuk digunakan. Audit arsitektur jaringan. Audit ini dilakukan untuk melihat arsitektur jaringan yang digunakan pada sistem apakah sudah sesuai. Yang pertama, apakah membuat efektif proses sistemnya. Yang kedua, apakah efisien biaya investasinya. Yang ketiga, apakah support untuk pengembangan di masa depan. Terus di sini ada contoh arsitektur jaringan. Nah, arsitektur jaringan ini gambaran jaringan ya. Jaringan komputer, ada home, ada servernya di user masuk ke switch dan router, terus internet itu sinyalnya di atas itu. Terus ada rumah, user penggunanya, terus di situ ada routernya, router saling menghubung ke router step 2, terus step 1.
Nah, selanjutnya di sini ada audit rancangan sekuritas sistem. Audit ini dilakukan untuk melihat rancangan keamanan yang digunakan dalam sistem. Apakah ada sekuritas pada jaringan komputer? Apakah sekuritas untuk login ke sistem sudah menggunakan enkripsi yang baik? Apakah ada pelevelan hak akses yang digunakan oleh pengguna sistem? Selanjutnya, di sini ada contoh audit post implementasi. Jadi di sini post implementasi sesudah implementasi. Ada audit fungsi sistem, audit interface, audit database, audit jaringan komputer, dan audit keamanan sistem. Lanjut, contoh hasil auditnya yaitu layanan di Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan. Nah, di sini ada hasil auditnya, ada sumber kebutuhannya seperti apa, terus standar, exciting, dan rekomendasinya. Nah, ini hasil dari audit atau hasil dari perancangan gitu ya. Terus ini sama. Terus di sini ada rekomendasi. Nah, untuk layanan di Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan, yang pertama, media penyimpanan perlu di-upgrade agar dapat menampung pertumbuhan data yang besar. Backup data perlu dijadwalkan secara rutin. Perlu disediakan media penyimpanan eksternal untuk menyimpan backup data. Terus ada kemampuan jaringan, perlu ditingkatkan agar dapat menggunakan attachment. Terus perlu adanya pembedaan leveling hak akses, data, dan aplikasi. Perlu adanya enkripsi dalam pengiriman data. Perlu adanya workflow untuk layanan izin kursus dan dokumen aplikasi. Hardware jaringan perlu dilengkapi. Nah, terima kasih presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.